kembali lagi di Bro Bola Bali, ngobrol sepak bola Bali bersama teman-teman. Ada jurnalis Rosian Anwar, ada jurnalis dari Ratu Ruta TV, dari Bung Sigit, ada juga pemain Bali United Taufik, kemudian ada supporter-supporter yang ada di Bali. Dari tadi supporter-supporter ada, artinya kalau kita ngomong dari pelaku sepak bola, ada klub, ya kan, ada sponsor, terus kemudian ada pelatih, ada pemain, dan ada supporter. Nah, artinya itu menghendaki untuk dilanjutkan, Bung. Nah, seperti apa yang paling konkret lah, katakanlah seperti itu. Ya, artinya seperti kita bahas sejak awal bahwa secara internal di PSSI kan memang menginginkan kelanjutan kan, mengklaim bahwa 18 klub, kemarin katanya Madura United yang masih agak alot ya. Ya. Tapi secara umum kan PSSI dan klub ini secara garis besar ingin lanjut gitu. Ya. Intinya memang sesuai dengan harapan supporter. Jadi cuma kenapa juga ini agak lama keputusannya, karena memang juga desakan dari supporter, juga dari keinginan seluruh owner, baik Tapi owner klub kan nggak semuanya kayaknya, ada satu ya. Ya, makanya disinilah PSSI itu harus cepat mengambil ketegasan lah, karena kita PSSI sebagai induk organisasi yang menaungi liga ini lewat operator nanti, bahwa mereka lah yang punya putusan ini apakah akan dilanjutkan atau di stop. Tinggal kuncinya itu aja, berani PSSI menyetop atau melanjutkan. Kalau melanjutkan ya tentu melalui ke tahap selanjutnya, perizinan ke pemerintah dan sebagainya. Karena kalau kita lihat di Liga Jerman itu kan ada 10 aturan protokol yang harus diikuti, sampai anak gawang pun hanya dibatasi 4 orang, harus dengan disepetan dan sebagainya, yang benar-benar ketat sampai sedetail itu. Nah, mampukah Indonesia melakukan itu kan? Tinggal pertanyaannya seperti itu sekarang. Ya, kalau kita ngomong dilanjutkan ini, Bro Taufik, kira-kira dari segi pemain katakanlah seperti itu, kita katakanlah sekarang ini mau keluar itu ada kekhawatiran sendiri. Kalau misalkan nanti ada keputusan dilanjutkan, kan yang jelas ini bisa dibilang bermain dalam tanda kutip rasa kekhawatiran itu. Kalau menurut Bro Taufik gimana? Ya, kesehatan dan keselamatan sebagai pemain pastinya sebelum dimulai, misalkan kompetisi dimulai, pastinya harus benar-benar aman semua ya, kayak protokol kesehatannya di saat kita latihan maupun di pertandingan. Dan pastinya kalau sudah semuanya benar-benar safety, benar-benar semua sudah ini, pastinya sebagai pemain juga insya Allah bisa inilah, nggak ada masalah ya. Kalau semua benar-benar sudah, pastinya kan keputusan itu kan nggak semudah ini juga kan, dari harus benar-benar support kayak Mas ini tadi bilang juga dari PSSI maupun dari pemerintah. Tapi kira-kira nyaman nggak ya bermain di bawah tekanan tanda kutip kekhawatiran kesehatan begitu? Kalau sudah di lapangan mungkin kita sudah tidak pikir ya itu ya, mungkin sudah feeling sebagai pemainnya kita sudah biasa di lapangan. Mungkin kalau sudah dengan bola mungkin sudah nggak ada pikiran hilang ya, COVID-nya hilang ya. Sudah COVID-nya udah hilang, udah di lapangan mungkin sama, mungkin juga sama bagian supporter kalau sudah nonton sudah mungkin ada, mungkin sebelumnya mungkin kita masih ada kekhawatiran, sama lah, normal ya manusia, dan menyangkut keselamatan kan. Tapi kalau kita lihat misalkan di Jerman itu juga tanpa penonton, Bro. Kira-kira kalau main di Indonesia tanpa penonton itu seperti apa? Misalkan nih, kalau jadi dilanjutkan katakanlah dengan tanpa selebrasi pun juga enggak. Dan selebrasi terus kemudian tanpa penonton gitu. Selebrasi juga nggak boleh. Pelukan. Ya terasa kayak apa ya? Kayak hambar sih kalau tanpa supporter ya, tanpa supporter kita main, apalagi di Indonesia ya, kita tahu sendiri gimana pendukung supporter sangat mania kayak di Indonesia. Dan pemain juga salah satu yang buat kita support kita di lapangan ya supporter itu. Kayak saya juga dengar pemain juga statementnya itu tadi kan, ya kayak kita main tanpa supporter kayak air tanpa garam. Pastinya hambar. Ya. Karena kita sepak bola ini kan iya hambar, karena sepak bola ini sudah hiburan ya. Hiburan semua kalangan, dan ya hanya kita pemain, dan juga pastinya kalau di luar lapangan kayak supporter juga. Artinya Bro,
jadinya menarik nanti apa namanya tampilan di stadion Iya. ya bisa dibilang seperti itu ya. Oke, Kalau kan misalkan terakhir dilanjutin. kita dengar bahwa dari Pak Sekjen PSSI kan bahwa ada satu kunci sebenarnya alasan kalau kita ingin lanjutkan kompetisi untuk ke pemerintah, yaitu kita tuan rumah Piala Dunia U20 itu. Oh, iya. Jadi semacam ada alasan kita melanjutkan kompetisi dengan alasan kita akan menjadi tuan rumah. Supaya untuk memperkuat juga KFC dan juga FIFA bahwa kita siap menjadi tuan rumah itu dan tetap ingin jadi tuan rumah. Sehingga salah satu jalan ini adalah melanjutkan kompetisi. Jadi saya rasa itu bisa menjadi sebuah alasan kepada pemerintah kita ajukan dari PSSI untuk bisa tetap melanjutkan kompetisi ini. Karena kan Piala Dunia U20 itu kan sifatnya internasional. Jadi itu bisa menjadi semacam apa ya? Semacam alasan penguat kenapa kompetisi ini dilanjutkan. Kalau itu ingin dilanjutkan itu. Oke. Teman-teman pemirsa, acara ini didukung oleh JP Pro Bali, ada PT Kairot, ada juga Wesun Bali Hair, Brigas, Meton Dewata Bulldog, Danis Audio Sound System dan Lighting, dan tentunya dengan kita berada di studio mini Home Production. Menarik juga ya seperti itu, tapi seperti apa yang tampilannya nanti itu, yang lebih konkretnya seperti apa ya? Ya sebenarnya kan Liga Jerman itu sudah bisa menjadi acuan ya, bisa menjadi contoh bahwa bagaimana kompetisi di masa COVID ini bisa tetap berjalan. Artinya sekarang Liga Jerman dimulai 16 Mei sudah hampir 3 pertandingan kalau nggak salah kurang lebih ya 3 minggu. Dan itu bisa menjadi semacam apa percontohan lah, prototipe yang kita bisa ajukan ke pemerintah kita bahwa kompetisi itu tetap berjalan dengan seperti ini. Gitu. Tapi kalau dilihat kultur dan lain sebagainya kan sangat jauh Ya, berbeda. makanya kembali lagi sekarang. Tapi tahan bisa dulu, kayak kita sapa dulu para yang telah join di Zoom. Kita sapa Ya, dulu. halo. Ya, kita sapa dulu. Silakan. Halo. Ya. Ya, Perkenalkan nama saya dulu. Alfa Firgiansyah, saya dari channel YouTube Bufens TV. Aha. Saya cuma mau menambahkan sedikit aja sih, kalau misalnya nanti liga jadi dilangsungkan dan mengikuti apa yang dibuat sama Liga Jerman, itu dipastikan dulu bahwa prosedural kesehatan yang kita punya itu setara dengan apa yang dipunya sama Jerman. Jadi kalau misalnya kita masih semeraut di protokol kesehatan, sepertinya liga itu masih jauh lah untuk dilanjutkan. Terus kalau misalnya alasan yang dipakai adalah untuk kesiapan Piala Dunia, kayaknya tuh kurang sinkron deh kalau menurut saya ya. Jadi kalau sebenarnya prestasi yang dikedepankan itu adalah protokol kesehatan dulu, sisanya tuh tinggal jalan gitu aja. Kalau misalnya protokol kesehatan sudah nomor 1 nih, yang lain tuh udah slow banget Pak semuanya. Berarti yang pertama dari Bro Alfa itu soal protokol kesehatan Ya, utamanya. Saya bilang bahwa PSSI Ya, betul. tidak cukup di internal mereka saja kan. Artinya PSSI juga duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini pihak-pihak terkait yang membuat sistem kompetisi ini berjalan dengan sesuai dengan yang Bang Ali bilang dengan kultur kita, kondisi di negara kita yang memang kita nggak bisa bersamakan dengan Jerman, tapi itu kan contoh besar saja. Bisa jadi platform ya. Platform contoh yang bisa kita adaptasikan dengan disesuaikan dengan kemampuan kita di sini. Itu kalau ingin kompetisi ini berjalan. Oke. Ini kita sapa dulu ada dari yang join dari Bali United World. Oke, ya perkenalkan saya dari admin Bali United World. Ingin bertanya mengenai sedikit tentang pandemi corona, mengenai prosedural apa ya yang telah dibicarakan tadi, dan terutama yaitu masalah pandemi ini. Kan katanya dipindahkan ke Jawa. Menurut pengamat sepak bola maupun jurnalis, kan walaupun dipindahkan, pasti saja ada aja yang supporter masuk ke stadion, walaupun tanpa penonton, pasti supporter itu bakalan mendukung sepenuh hati di luar area stadion. Seperti waktu dulu, seperti di Jawa kalau nggak salah ada supporter Aremania. Nah, bagaimana sih tanggapan tersebut biar supporter itu tidak berkerumun walaupun tanpa penonton? Oke.
Oke, terima kasih admin. Eh, kita sapa Ya, juga. solusinya. Ya, kita sapa juga Bro Eka Putra. Ada Bro Eka Putra. Ya, selamat sore. Nama saya Eka Saputra. Saya juga bagian dari Brigas Bali. Itu ada Bro Eka Sedana di seberang mungkin ya. Ya. Saya mungkin ingin menambahkan seperti apa tadi yang dibilang sama Bang Alfa dan juga teman-teman yang lain. Memang untuk masalah kaitan dengan Liga 1, kalaupun ingin dimulai kembali sih harusnya sih mengikuti, memang ada fakta-fakta atau aturan-aturan tentang kesehatan yang harus didahului dulu sebelum dilaksanakan. Satu sisi itu untuk dari segi kesehatannya, kemudian dari segi aturan juga harus diperhatikan. Apakah nanti seperti halnya saya pernah dengar ada pergantian pemain mungkin ya yang banyak 5 atau berapa itu, kalau nggak salah saya lupa juga, itu ada dari Eropa atau di mana. Kemudian kaitan dengan liga yang setengah musim atau bagaimana, nah itu perlu ditegaskan sih dulu untuk sistemnya juga. Mungkin saya sih tentang sistem sih sebenarnya juga melihat, saya juga beberapa minggu terakhir memang belum sempat nonton berita olahraga juga sih. Terakhir itu sih yang saya dengar beberapa tim juga sudah ada yang latihan secara virtual, termasuk Bali United juga sendiri sih. Jadi ya saya ingin bertanya sih sama mungkin daripada liga ini gitu, misalnya kalaupun misalkan dilanjutkan, kiranya bentuk kompetisinya seperti apa. Kedua, jika tidak dilanjutkan, apakah ada juara nggak di sana, atau bagaimana sih solusinya kalau memang tidak ada kompetisi lagi gitu misalkan. Makanya itu sih harus yang masih saya pertanyakan sih sama teman-teman juga di Brigas Bali, juga ada yang beberapa juga menanyakan seperti itu. Kalaupun memang nggak ada kegiatan olahraga di Bali seperti sepak bola untuk Bali United sendiri sih, apa sih nanti juga Bali United bisa lakukan untuk supporternya? Apakah itu boleh nggak gitu bikin kegiatan apa gitu mungkin Bali United-nya dengan teman-teman supporter yang lain gitu misalkan. Berarti aturan harus jelas semua ya, Bro Eka ya? Semua aturan sudah jelas baru diterapkan gitu atau dilanjutkan. Siap. Ya, bisa ditangkap. Nah, kita sapa juga dari pemirsa, ada Rahmat Sumanjaya. Silahkan Bro Rahmat Sumanjaya. Selamat sore, Ya. bro semuanya. Ya, selamat sore. Ya, saya Rahmat dari Persiba Balikpapan. Ya. Saya lihat ini kan belum diputuskan liga ini lanjut atau bagaimana. Tapi saya juga lihat PSSI ini sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk pertandingan sepak bola. Ada yang di stadion, ada yang di training camp, dan ada yang di perjalanan away pertandingan. Di stadion itu ada 3 zona untuk protokol kesehatan, di lapangan, di tribun, sama di luar lapangan. Mereka sepertinya sudah siap, tapi kembali lagi ini kan belum diputuskan. Bagi Persiba, klub ini kan peserta kompetisi ya. Ya. Jadi kita menunggu dari penyelenggara kompetisi. Kompetisi lanjut atau tidak, ini kan mereka yang memutuskan. Ya. Katanya akan ada rapat exco untuk mengetok palu soal kelanjutan kompetisi ini. Jadi kita tunggu saja. Oke. Sekian, terima Ya. kasih. Terima Selamat kasih sore. Bro Rahmat dari Balikpapan ya. Oh ya, berarti sudah ada konkret gitu dari teman-teman supporter dan pemain. Tapi ya kalau kita ngomong itu kan antisipasi itu ya, Ya. yang poin paling penting gitu. Ya. Yang menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya, baik dari Eka ya, Bali United World, dan yang tadi Rahmat Sumanjaya juga. Jadi intinya memang kembali lagi bahwa ini kembali kita tunggu tuh sikap PSSI yang pasti. Artinya apa sih sebenarnya? Karena kalau kita contoh Malaysia pun juga mereka belum pasti. Mereka kan ingin, kalau kita contoh Malaysia, FAM ingin lanjut dengan sistem setengah kompetisi. Ya. 12 klub kalau nggak salah, mereka jumlahnya satu Ya. liga perdana atau liga super mereka itu cuma 12 klub. Ya. Hanya satu putaran. Artinya tidak ada 2 putaran kemudian selesai. Ya. Apakah kita bisa mencontoh itu? Cuman permasalahannya kembali lagi bahwa protokol ini yang harus sesuai dengan yang ditanyakan tadi teman-teman dari
supporter tadi, bisa nggak kita melaksanakan protokol ini dengan situasi ini? Karena kita tahu sendiri Liga Indonesia itu di hari normal, di situasi normal saja yang tidak ada COVID itu kita udah sering pertandingan ditunda, ada pertandingan berhenti di tengah jalan dan sebagainya, permasalahan seperti itu yang karena wilayah kita luas dan sebagainya tidak sama antara faktor keamanannya. Tapi ada yang menarik tadi pertanyaan bagaimana jaga supporter yang kemudian supaya tidak masuk dan tadi. Tapi kalau menurut Bro Taufik itu biasanya itu pemain yang biasa untuk meredam emosi supporter dan lain sebagainya itu bisa beberapa. Kalau Bro Taufik sendiri ada nggak misalkan interaksi dengan penonton atau supporter untuk tanda kutip untuk meredam terus kemudian memberikan himbau atau saran gitu. Seperti apa Bro Taufik?